itu dalam bentuk jawaban. Ya. Jadi bukan hafalannya, saya tidak akan bertanya lagi, mungkin ada ya, mungkin ada. Saya tidak menutup kemungkinan, karena kan yang membuat soal tim. Ya. Mungkin ada yang sifatnya hafalan, seperti pokok ajaran Islam terdiri dari apa, gitu ya. Sumber ajaran Islam adalah apa, itu mungkin ada, ya. Tetapi itu tidak akan terlalu banyak. Jadi pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan HOTS, ya. Higher Ordering Skill. Nah, karena itu kemudian Anda baca-baca saja bahan ajar yang saya kirimkan ataupun file-file presentasi yang Anda butuhkan kalau Anda mau. Ya. Link Google Drive-nya nanti saya akan share lagi kepada Anda bisa lihat di sana. Ya. Jadi pengulangan saja dibaca aja berulang, sehingga kemudian Anda bisa menangkap apa sih esensi dari materi setiap bab itu. Ya. Oke, untuk kuas ada pertanyaan? Man, sambil di capture ya, Man ya, tolong sekalian. Saya mohon maaf ya, tidak bisa menampilkan video karena jaringan sedang lemah. Kalau saya menampilkan itu terlempar. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, gimana? Untuk soalnya seperti yang UTS kemarin, Pak, jadi melalui JIPOM. Kurang lebih seperti itu. Baik, Pak. Ada lagi yang bertanya? Cukup jelas untuk kuas? Terkait jumlah soalnya berapa, jangan khawatir lah ya. Anda siap saja. Kalau Anda sudah siap, jumlah soal berapapun akan Anda ajar. Yang pasti waktu Anda itu kan 90 menit. Kalau 90 menit, maksimalnya soal itu, kalau pilihan ganda maksimal 90, artinya bukan lebih dari itu. Tapi untuk apa saya ngasih soal banyak-banyak kepada Anda? Ya. Saya paling akan memberikan kisaran di angka maksimal juga 50 atau 40. Dengan kalau 40 soal, ya, maka pembagian nilainya nanti kalau yang sifatnya pengetahuan itu berapa, yang sifatnya pemahaman itu berapa, yang sifatnya analisis itu berapa, yang sifatnya sintesis itu berapa. Jadi setiap soal itu akan mempunyai bobot nilai sendiri tergantung pada jenis soal dan level soal. Ini maksud saya level soal itu kan ada soal yang mudah, yang sedang, dan yang susah. Ya, jadi pendidik itu nggak gampang sebenarnya bikin instrumen evaluasi itu, karena harus memperhatikan itu. Ya. Level soal yang mudah, yang susah, yang sedang. Ya. Kemudian tipe soal, pengetahuan, hafalan, pemahaman, analisis, sintesis, itu ada di sana. Ya. Jadi bobot itu nanti akan disesuaikan dengan tipe soal itu. Nah, kemudian mungkin Anda akan menemukan ini nggak dibahas gitu ya. Ini nggak dibahas di dalam perkuliahan. Gitu. Sebenarnya bukan tidak dibahas, tetapi dengan konsekuensi HOTS itu, karena dia sifatnya analisis dan sintesis, jadi saya katakan, ya, ini bukan hafalan, tetapi bagaimana Anda mengembangkan dari mengembangkan dari materi yang sudah dibahas di kelas. Nah, etos kerja dalam Al-Quran, ya, menurut tuntunan Al-Quran itu adalah ini. Bagaimana kondisinya ketika kondisi A, kondisi B, kondisi C, konsekuensinya seperti apa? Wah, apa bakal susah? Gampang, insya Allah. HOTS ataupun LOTS itu bukan masalah gampang atau susahnya, tetapi bagaimana itu melatih kemampuan daya pikir kita.
Jadi bukan berbicara HOTS dan LOTS itu susah dan gampang, tetapi apakah itu melatih kemampuan analisis kita atau tidak. Karena bisa jadi HOTS itu pertanyaannya sangat gampang, LOTS itu ya lower order thinking skill, yang kemampuan berpikir tingkat rendah karena hafalan, pengetahuan. Ternyata yang di soal itu yang tidak kita hafal, yang tidak kita ketahui, itu juga kan akan menjadi susah. Jadi bukan permasalahan susah atau gampangnya, tetapi apakah kemampuan analisis, kemampuan berpikir kritis kita bisa kita munculkan atau tidak. Ya. Jadi 90 menit, ya paling 40 soal, atau paling sedikit 35 lah. 30 soal dan juga 5 tipe yang lain. Nanti maksimal 100. Oke, ada pertanyaan lagi? Hari Jumat besok Anda ada penutupan metagama, Anda ikuti ya. Yang belum hafal Al-Hujurat diusahakan. Masa iya sih tidak hafal 1 atau 2 ayat? Coba diikhtiarkan, sebenarnya bisa ya. Kalau saya cara menghafalnya itu biasanya membaca terjemahnya dulu. Ya karena saya belajar bahasa Arab ya. Jadi baca terjemahnya dulu baru kemudian Arabnya. Kalau saya seperti itu biasanya. Tapi kalau Anda karena tidak belajar bahasa Arab, tidak paham bahasa Arab, bisa metode menghafal itu dengan menulis, ya menulis secara berulang terus. Tidak mengingat-ingat, tetapi terus saja menulis. Setiap ayat itu ditulis baik dalam tulisan Arab atau tulisan Latin. Dulu kalau saya waktu kecil sama ayah saya diajarinya itu dengan menulis walaupun dengan tulisan Latin. Dia menulis saja dulu. Ya memang kalau tulisan Latin permasalahannya itu tajwid ya. Panjang pendeknya, makhrajul hurufnya tidak muncul. Tetapi tidak jadi masalah. Karena setelah hafal itu bisa diperbaiki kemudian. Jadi ada yang seperti itu. Ada yang metode talaki misalkan, hafal, store. Terus ada kawan, gitu ya. Ada kawan, ada sparring partner lah. Gitu ya. Kita store hafalan sama dia store hafalan sama kita, saling menjaga itu. Kemudian saling mengoreksi. Jadi banyak sekali metode menghafal Al-Quran. Nah, kalau kawan saya itu metode Sulaimaniyah. Ya. Metode ini datang dari Turki. Jadi biasanya tidak menghafal dari ayat 1 sampai 18. Tetapi dimulai dari ayat 18, kemudian turun ke ayat 17, turun ke ayat 16 sampai ayat 1. Plus minus setiap metode itu. Ya. Ya, silakan, Andre. Ya. Kan libur hari Jumat mah, tanggal 24. Ya, tanggal 24 itu kan libur kan? Nggak dikasih tahu? Ya Pak, belum ada info dari Belum ada info lagi, Pak. Itu cuti Natal. Setiap tahun juga kan seperti itu, cuti Natal itu. Cuma saya tidak tahu, saya harus baca lagi informasi lebih lanjut apakah masih ada atau dihapuskan gitu ya. Kita lihat nanti. Ya kalau misalkan ternyata masih ada, tidak jadi cuti Natal, cuti bersama, ya artinya akan tetap ada perkuliahan ya. Gitu. Anda ada jadwal nggak hari Jumat? Oh, ada jadwal ya. Ya kita lihat nanti. Ya. Oke. Ada lagi? Izin bertanya Pak. Ya. Ini Pak tentang tugas web mungkin ya. Jadi kan Hilman lihat pengisian nilai untuk ulangan di kalender akademik itu
sekitar tanggal 14. Jadi Pak untuk deadline website sebelumnya tanggal 13 atau gimana Pak? Tanggal 10 bisa tidak? Sebentar, sebentar saya lihat dulu. Takutnya lagi UAS juga. Oh iya, nggak usah khawatir, Man. Nggak usah khawatir. Nanti kemungkinan juga akan diperpanjang. Tanggal 15 terlalu mepet soalnya. Kalau yang UAS-nya baru selesai tanggal 7, periksa satu-satu pasti akan ini. Tidak apa-apa, Man. Dikerjakan saja. Ya kalau misalkan Hilman mau bisa tanggal 13, ya tanggal 13. Saya tunggu progresnya. Progres akhir ya. Baik Pak. Tanggal 13. Biar kita juga menunjukkan ini ya, apa namanya. Nanti saya konfirmasi lagi ya ke Wadir Akademik apakah tanggal 24 ini dihapus atau tidak cuti bersamanya. Kalau biasanya kan libur bersama tanggal 24 ini. Ya. Oke. Ada lagi? Man, tolong di capture, dikirim ke grup ya. Baik Pak. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan hamdalah dan kifaratul majelis. Tapi sebelum itu, karena kalau ada apa-apa terkait perkuliahan ataupun segala hal, itu silakan langsung kontak ke saya ya. Termasuk juga untuk penugasan dan juga untuk UAS dan metagama terutama ya. Man ya. Baik Pak. Baik, terima kasih saudara. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan hamdalah dan kifaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh terus Pak. Terima kasih Pak.
Hehehe. Hehehe. Cik Angfan kieu. Oke, backgroundnya. Oke, kita mulai aja. Namanya share juga nih. Bisa wah. Hmm. Belum di-share.